status anak raja, tapi kita lebih pilih untuk diperbudak sama dunia ini. Pikul salib, that is the easy part. Karena bukan hanya kamu harus pikul salib kamu, tapi kamu juga ikut disalibkan. Daging kamu tuh juga ikut disalibkan. Jangan cuma percaya, tetapi percayakan seluruhnya kepada Tuhan. Karena kalau kamu cuma percaya, ada suatu waktu kamu bisa gak percaya. Like, I wish you just know betapa indahnya rencana Tuhan atas hidup kamu. I wish like you would know. Dalam hidup ini, again, cobaan pasti akan dikasih. Tapi yang bikin lama prosesnya itu karena diri kita sendiri. Kita berjalan di luar jalannya Tuhan, muter-muter terus sampai pusing, sampai sesek. And warning, kalau ada cobaan di hidup kamu yang rasanya gak selesai-selesai, stop pakai cara kamu. Karena semakin kamu berusaha sendiri, semakin kamu mau pakai cara kamu, semakin kamu mikir, yang ada tuh masalah tuh makin ribet, makin ruwet, makin belibet. Sadar gak sih kalau kita itu sering banget kecewain Tuhan? Dan Tuhan bisa aja tinggalin kita, tapi dia tidak pernah berhenti untuk memanggil kita untuk berbalik. Kita semua harus setia sama Tuhan, bukan hanya karena penyertaan atau keberadaan Tuhan doang. Kalau Tuhan izinkan ada waktu di mana kamu merasa kamu tidak lagi disertai Tuhan, atau kamu tidak lagi bisa merasakan keberadaannya dalam hidup kamu, apakah kamu akan tetap setia? Jangan bilang setia kalau semuanya serba ada. Apakah kesetiaanmu akan tetap sama jika semua yang kamu punya, semua yang kamu kasihi, diambil daripadamu? Apakah kesetiaan kamu itu udah murni? Karena pada siapa diberi, akan dituntut. Di hidup ini ada yang namanya pencobaan dan ada yang namanya godaan. Tidak semua yang kita alami berasal dari Tuhan. Kalau yang Tuhan kasih itu namanya cobaan. Ada maksud di balik cobaan tersebut. Maksud untuk membentuk kita supaya kita bisa tahan uji dan supaya kita bisa tangguh. Kalau godaan adalah kemauan diri kita sendiri. Rata-rata dalam hidup ini semua tuh gara-gara salah kita sendiri. Bukan salah si enemy. Enemy itu bisanya atau kerjanya cuma nyumbang ide. Think of the enemy kayak seorang marketing. Ujung-ujungnya yang take action itu tetap kita. Jadi sebenarnya kita sendiri yang harus pinter-pinter sendiri. The sad thing is, kita itu nggak terbiasa atau bahkan kita itu nggak diajarkan untuk bertanya sama Tuhan. Jadi secara otomatis kita juga seringkali hidupnya tuh nggak bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Rasanya tidak banyak orang yang mengajarkan kita atau mengingatkan kita bahwa hidup kita itu seharusnya harus fully bergantung sama Tuhan. Itu sebabnya kenapa kita harus sering-sering bertanya atau melibatkan Tuhan dalam keseharian kita atau kehidupan kita. Jadi sebelum kita bergerak atau sebelum kita mengambil keputusan, kita tuh seharusnya tanya sama Tuhan. Tuhan, aku harusnya ngapain ya? Baiknya aku ngapain? Menurut Tuhan gimana? Jadi sebenarnya mirip-mirip kayak doa. Jadi kamu tuh kayak doa setiap saat, berjaga-jaga setiap saat. Jadikan Tuhan kontrol center kehidupan kamu. Apapun yang kamu lakukan dalam hidup kamu, make sure kamu tuh selalu melibatkan Tuhan. Sehingga kamu nggak salah ambil keputusan, kamu nggak salah ambil jalan. Dalam hidup ini, kita itu harus memiliki hati yang rela. Hati yang rela dibentuk sama Tuhan. Tuhan tidak akan pernah memberikan cobaan melebihi kekuatan diri kamu. Let me repeat that one more time. Tuhan tidak pernah membiarkan cobaan itu melebihi kekuatan kamu. So, ilustrasi yang paling gampang itu, kamu itu kayak bodybuilder. Jadi hari ini Tuhan kasih kamu beban 5 kilo, besok beban kamu bakal ditambahin. Bukan karena Tuhan jahat, tapi karena Tuhan tahu kamu mampu. So, dalam hidup ini, secara bertahap, cobaan pasti akan terasa semakin berat. Tapi itu semua karena Tuhan tahu kamu mampu. Kalau kamu hidup berserah penuh sama Tuhan, mau masalah kamu serumit atau sesusah apapun, pasti ada aja jalan keluarnya. Karena kalau Tuhan yang kasih kamu cobaan itu, Dia sendiri yang akan bantu kamu keluar dari cobaan itu. Lagi aku cuma mau ingetin, Tuhan itu kasih cobaan bukan karena Dia jahat. Justru Tuhan itu kasih kamu cobaan, kasih kamu tes, banyak tes dalam hidup kamu, itu karena Dia sayang banget sama kamu. Kamu itu dikasih cobaan supaya kamu itu bisa tahan uji. Lagi, cobaan itu ada maksudnya, maksud untuk membentuk kamu dan mengikis kamu supaya kamu bisa menjadi lebih seperti apa yang Dia mau. And warning, kalau ada cobaan di hidup kamu,
yang rasanya nggak selesai-selesai, stop pakai cara kamu. Karena semakin kamu berusaha sendiri, semakin kamu mau pakai cara kamu, semakin kamu mikir, yang ada tuh masalah tuh makin ribet, makin ruwet, makin belibet. Kalau kita pakai cara Tuhan, bukan cara kita sendiri. Let me repeat that one more time. Kalau kita pakai cara Tuhan, kita akan melewati cobaan apapun, bahkan cobaan yang tersulit sekalipun. Kita bisa melewatinya tanpa letih lesu. Jangan pernah memakai kekuatan kamu sendiri. Jangan pakai cara sendiri, jangan pakai jalan sendiri. Taat dan berserah penuh aja sama Tuhan. Tuhan hanya sejauh doa. Dan kita bisa doa kapanpun dan dimanapun kita mau. God is not hard to reach. Dalam hidup ini, again, cobaan pasti akan dikasih. Tapi yang bikin lama prosesnya, itu karena diri kita sendiri. Kita berjalan di luar jalannya Tuhan. Muter-muter terus sampai pusing, sampai sesek. Datang ke Tuhan. Dengerin apa kata Tuhan. Ikutin tuntunannya dan Tuhan akan kasih kamu jalan keluarnya. Orang yang mengandalkan Tuhan dan orang yang tidak mengandalkan Tuhan, itu akan kelihatan perbedaannya. Orang yang mengandalkan Tuhan saat dia keluar dari cobaan, dia tidak akan letih lesu. Tapi orang yang tidak mengandalkan Tuhan saat dia diberi cobaan, mereka dijamin akan putus asa dan hopeless. Kita bisa melewati segala sesuatu bersama Tuhan. Again, semakin kita jalan sendiri, itu tuh sama aja kamu mempersulit hidup kamu sendiri. Dan kamu yang bikin lama proses kamu. Tuhan adalah sumber dari segalanya. Kalau kita mengenal Tuhan, kita mengenal pribadinya, kita tidak akan lagi takut untuk berjalan di dunia ini. Orang yang dekat sama Tuhan, orang yang melekat sama sumbernya tidak akan lagi takut dalam melakukan apapun atau menghadapi apapun. Jangan cuma percaya, tetapi percayakan seluruhnya kepada Tuhan. Karena kalau kamu cuma percaya, ada suatu waktu kamu bisa gak percaya. Jangan mau terikat dengan dunia ini, dan jangan mau diperbudak sama dunia ini. Kita itu diberi kemudahan dibanding ciptaan yang lain, tetapi kita tidak menggunakannya dengan baik. Kita adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia. Kita diberikan DNA-nya dia langsung. Status anak raja, tapi kita lebih pilih untuk diperbudak sama dunia ini. One thing that you need to know about the devil, he is a copycat. Apa yang Tuhan lakukan, dia mau coba lakukan. Dia akan coba mengcopy apa yang Tuhan lakukan. Apa yang Tuhan bisa lakukan, dia akan juga coba mencoba apa yang Tuhan bisa lakukan. Can he come close though? No. Kayak contoh paling gampang deh ya. Coba, berapa banyak metode healing yang ada di dunia ini? Like, I even lose track of them. One thing about the devil that God revealed to me is, kalau si jahat tidak bisa membuat kamu membenci Tuhan, atau jika dia tidak bisa membuat kamu menyembah dia, the devil, he will manipulate you atau membuat kamu berpikir that you are your own God. The devil will trick you into making the same mistake that he did. The devil wanted to be God. That's why he got kicked out. I'm sure you know the whole story of that. Manifesting, especially if you go on YouTube, kalau lagi akhir tahun, awal tahun, mid-year, tips and tricks or how to get your dream life, how to create your dream life, your dream reality, how to get what you want in life. Let it be your will be done, not God's will be done over your life. You watch all these videos about how to create your dream reality or dream life. Itu jadi kehendak kamu yang jadi, bukan kehendak Tuhan yang jadi kan atas hidup kamu. Jadi tuh kamu udah gak denger sama sekali, atau kamu tuh udah gak tahu sama sekali apa yang Tuhan mau atau yang Tuhan kehendaki atas hidup kamu. Kehendak aku yang jadi, aku mau A, B, C, D, F, G. Let it be done. Like, I wish you just know betapa indahnya rencana Tuhan atas hidup kamu. That is all. And I wish like you would know. Karena apa yang Tuhan rencanakan atas hidup kamu, if only you know, itu pokoknya akan di luar ekspektasi kamu. Karena apa yang Tuhan punya untuk kamu, apa yang Tuhan sudah rencanakan untuk kamu, itu udah pasti something magical, for lack of a better word, but something that is just like unusual, something that is only when it happened in your life.
Gak usah kamu deh, orang-orang bahkan sekitar kamu bisa, gila, itu Tuhan ya. Pasti gitu, saking ajaibnya rencana Tuhan atas hidup kamu. Untuk kita mengambil kembali status anak raja kita, karena secara gak langsung ya kita kan hidup di dunia ini ya, secara otomatis ya otak kita nih semuanya juga udah terkontaminasi lah ya dengan dunia ini. Jadi untuk kita mempunyai kembali status anak raja itu, kita harus melewati proses. Semuanya kalau sama Tuhan itu proses. Tuhan minta komitmen kita. Kita perlu menyangkal diri kita sendiri. Pikul salib, believe it or not, this is something that God revealed to me that is a little bit scary, to be honest. Pikul salib, that is the easy part. Karena bukan hanya kamu harus pikul salib kamu, tapi kamu juga ikut disalibkan. Daging kamu tuh juga ikut disalibkan. And that is the hardest part. Mematikan daging kita setiap hari dan hanya ikutin apa maunya Tuhan. Dan apapun yang paling kamu kasihi, itu justru yang akan diminta sama Tuhan. Karena apapun yang kamu kasihi lebih dari Tuhan, itu adalah mamon kamu. Imagine if God is asking you right now, apakah kamu berani untuk memberikan hidup kamu bagiku? Apakah kamu rela untuk dibentuk sama Tuhan? And here's a little tip untuk kamu yang mau diproses sama Tuhan. Taat dan berserah penuh aja, karena semakin kamu enggak taat, semakin kamu berontak dan ikutin maunya kamu sendiri, prosesnya akan semakin lama dan semakin susah. Tuhan sebenarnya mau banget untuk semua anak-anaknya rela dibentuk sama dia, karena toh ujung-ujungnya ya semua proses juga untuk kebaikan kita sendiri. Lepaskan segala sesuatu yang mengikat kamu, hal-hal yang menghambat kamu untuk berjalan sama Tuhan, hal-hal yang menghalangi kamu untuk masuk dan berjalan di panggilan kamu. Lepasin semua itu, karena barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Berarti menyalibkan daging itu harus gak sebenarnya? Harus. Dan yang namanya milik itu juga berarti seluruhnya. Orang yang tidak taat itu, dia akan hidup dalam kedagingan dengan segala hawa nafsu. Dan musuh terbesar roh itu adalah daging. That is why you need to learn gimana caranya kamu bisa belajar untuk mematikan daging kamu setiap hari. Jangan taat atau tunduk sama daging kita sendiri atau sama manusia. Kita itu cuma taat dan tunduk sama Tuhan. Dari ketidaktaatan kita, kita itu menjadi musuhnya Tuhan. Persahabatan dengan dunia ini adalah permusuhan dengan Allah. Jadi barang siapa yang hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. And I'm not just making that up. It's written in the Bible. So your choice, kamu lebih pilih untuk berjalan bergandengan dengan Tuhan atau tidak? Kamu lebih pilih berjalan dalam kasih karunia Tuhan atau kamu berjalan di luar kasih karunia Tuhan? Again, your choice. Kita pilih Tuhan jadi miliknya, berjalan dan hidup bersamanya, atau tidak sama Tuhan sama sekali. Following God is hard, cause if it's easy, everyone will do it. So let's berbalik, tinggalkan semua hawa nafsu dan matikan kedagingan kita. Pastikan kita berjalan dan berada dalam terang. Jadi terang, bukan hanya merasa terang. Ada hukum, perintah, dan teguran dalam firman Tuhan. So, seberapa dalam kamu mau menerima firman ini? Tuhan itu adil dan setia. Apapun yang kamu kerjakan dalam Tuhan itu tidak akan sia-sia. Belajar berjalan beriringan dengan Roh Kudus, karena partner kita di dunia ini ya Roh Kudus. Hati kita itu harus melekat sama Tuhan, karena kalau tidak, kita tidak bisa mengenal Dia. Hiduplah sebagai anak-anak taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu.